Kerajaan Tanah Hitu merupakan sebuah kerajaan yang bercorak Islam yang terletak di Pulau Ambon, Maluku. Kerajaan ini memiliki masa kejayaan antara tahun 1470 dan tahun 1682 dengan raja pertama yang bergelar Upuhata. Kerajaan ini didirikan oleh 4 perdana. Kerajaan Tanah Hitu pernah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan berpengaruh sangat penting di Maluku, di samping melahirkan intelektual dan para pahlawan pada zamannya. Beberapa di antara mereka misalnya adalah Imam Rijali, Tagluka Besi, Kakiali dan lain-lain yang tidak tertulis di dalam sejarah Maluku sekarang. Kerajaan ini beribu kota di negeri Hitu. Kerajaan ini memiliki hubungan erat dengan berbagai kerajaan Islam di Pulau Jawa seperti Kesultanan Tuban, Kesultanan Banten, Sunan Giri di Jawa Timur dan Kesultanan Goa di Makassar seperti dikisahkan oleh Imam Rijali dalam Hikayat Tanah Hitu. Begitu pula hubungan antara sesama kerajaan Islam di Maluku Al-Jazirah Al-Muluk Semenanjung raja-raja seperti Kerajaan Huamual Seram Barat, Kerajaan Iha Saparua, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo dan Kerajaan Makian. Sejarah masa kejayaan Kerajaan Tanah Hitu. Kerajaan Tanah Hitu pertama kali didirikan oleh para pendatang pertama ke Pulau Ambon. Pendatang tersebut terdiri dari 4 perdana dalam kurung pertama. 4 perdana artinya 4 kelompok masyarakat yang datang ke Ambon. Kelompok dalam bahasa Ambon disebut Hitu, sedangkan kelompok mempunyai arti Uputata. Jadi kelompok pertama artinya Hitu Uputata. Kelompok 4 inilah yang menjadi pendiri dari Kerajaan Tanah Hitu. Berita tentang kedatangan kelompok 4 ini, ditulis oleh berbagai versi, seperti versi Imam Rijali, Imam Kuluba, dan lainnya. Dalam tulisannya mereka menuliskan orang-orang yang pertama ini membawa Islam ke Tanah Ambon dalam kurung Hitu. Alifuru adalah sebuah sebutan bagi subras Melanesia yang pertama mendiami Pulau Seram dan kemudian menyebar ke pulau lain di Maluku. Alif berasal dari bahasa Arab yang artinya pertama atau satu, sedangkan furu berasal dari bahasa tanah yang artinya orang. Jadi Alifuru bisa diartikan orang pertama yang mendiami tanah Maluku Ambon. Pendatang pertama adalah Pati Silang Binaur dari Gunung Binaya daerah Seram Barat. Pati Silang Binaur disebut juga Perdana Totohatu. Kemudian mereka ke Nusaku lalu melanjutkan perjalanan ke Tanah Hitu, namun tahun kedatangannya tidak ditemukan bukti tertulis. Mereka menetap di daerah Bukit Paunusa dan kemudian menamakan daerahnya Soepele dengan marga Tomutoto. Pendatang kedua, yaitu Kiai Daud dan Kiai Turi disebut juga Patikawa dan Pati Turi dengan saudara perempuannya bernama Nyai Mas. Menurut silsilah turunan Raja Hitu lama mereka merupakan anak dari Muhammad Taha bin Baina Mala bin Baina Urati bin Saidina Zainal Abidin Baina Yasirullah bin Muhammad An-Nakib, yang nasabnya dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah. Imam Rijali tahun 1646 dalam Hikayat Tanah Hitu menyebutkan mereka orang Jawa, yang datang bersama kelengkapan dan hulu balangnya yang bernama Tuban Besi, artinya orang kuat atau orang perkasa dari Tuban. Kedatangan mereka ke Tanah Hitu bertujuan mencari asal leluhurnya, Saidina Zainal Abidin Baina Sairullah yang diperkirakan datang pada abad ke-10 Masehi. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat Hitu, Saidina Zainal Abidin lama tinggal di Mekah dan melakukan sebuah perjalanan rahasia demi mencari tempat tinggal untuk anak cucunya. Makam Zainal Abidin Sairullah bertempat di batu karang yang bernama Hatu Kursi atau Batu Kadera, kira-kira 1 kilometer dari Hitu. Makam ini dijadikan makam keramat di Tanah Hitu sampai sekarang. Namun sayangnya tidak ada bukti tertulis kedatangan beliau. Beliau datang ke Hitu pada tahun 1440 Masehi saat malam hari. Yang dalam bahasa Hitu kuno disebut Hasamete yang artinya hitam gelap gulita. Perdana Patikawa yang disebut Perdana Tanah Hitu yang artinya merupakan orang yang pertama mendirikan negerinya yaitu Wapaliti dengan marganya Pelu. Kemudian gelombang ketiga yaitu Jamilu berasal dari Kerajaan Jailolo. Dia tiba di Tanah Hitu pada tahun 1565 Masehi kemudian mendirikan negeri bernama Laten dengan marga Lating.
Pendatang terakhir yaitu Kiepati dari Gorom pada tahun 1468 Masehi. Diperkirakan sampai di Hitu pada sore hari pada saat salat Asyar. Kemudian mendirikan negeri bernama Olong yang bermarga Olong. Kiepati bergelar Perdana Pati Tuban. Semakin ramainya penduduk di tanah Hitu dan semakin banyaknya pedagang yang datang dari Arab, Persia, Jawa, Melayu, dan Tiongkok, muncullah keinginan keempat kelompok marga untuk bersatu. Wujud dari persatuan tersebut adalah didirikannya Kerajaan Tanah Hitu. Tujuan penggabungan kelompok ini untuk memperkuat posisi tawar dan persatuan di Tanah Hitu. Kelanjutan dari kesepakatan tersebut yaitu mendirikan sebuah kampung dan memberi nama Amahitu atau Aman Hitu. Terletak 1 km dari Tanah Hitu. Bekas kota ini masih bisa kita lihat sampai sekarang, yaitu adanya bekas fondasi masjid. Masjid itu merupakan masjid pertama di Tanah Hitu dan bernama Masjid Pangkat 7 karena fondasinya 7 lapis. Dalam musyawarah keempat perdana itu diputuskan memilih seorang raja, yaitu salah seorang anak muda yang cerdas yang merupakan keturunan 4 perdana. Anak muda tersebut merupakan anak dari Zainal Abidin dengan gelar Upulatu Sitania pada tahun 1470 Masehi. Setelah berdirinya kerajaan yang berpusat di Tanah Hitu, kemudian daerah di sekitarnya mulai bergabung dengan kerajaan di antaranya klan, marga, Alifuru, Tomu, Hunut, dan Masapal. Dengan bergabungnya marga tersebut, maka kerajaan Hitu sudah terdiri dari 7 negeri. Ketujuh negeri tersebut terhimpun dalam satu tatanan adat, Uli, yang disebut Persekutuan Emas, Uli Halawan. Uli Hawan ini merupakan persekutuan dengan tingkatan paling tinggi karena merupakan pendiri awal kerajaan. Gabungan 7 negeri menjadi negeri Hitu, di antaranya negeri Soupele, negeri Wapaliti, negeri Laten, negeri Olong, negeri Tomu, negeri Hunut, negeri Masapal. Kerajaan ini menganut sistem pemerintahan kerajaan, kesultanan, dan banyak mengambil sistem pemerintahan dari kerajaan Mataram Islam. Sebab, salah satu marga di Tanah Hitu berasal dari Mataram sehingga pengaruh agama Islam sangat kuat pada kerajaan ini. Namun juga terjadi akulturasi antara Islam dengan kebudayaan setempat. Raja Mateuna merupakan raja terakhir dari Tanah Hitu dan meninggal pada 29 Juni tahun 1634 Masehi. Tanah Hitu merupakan pusat kerajaan, namun setelah Raja Mateuna meninggal pusat kerajaan pindah ke pesisir pantai. Pada tahun 1520 sampai tahun 1605 Masehi, Maluku kedatangan Portugis. Kedatangan Portugis ditentang oleh masyarakat Hitu karena bersikap arogan, ingin memonopoli perdagangan, menyebarkan agama Katolik, dan tidak menghargai kebudayaan masyarakat Hitu. Akibatnya terjadi perlawanan dari masyarakat Hitu dipimpin oleh Tuban Besi, Kapten Simole. Perang ini berakhir dengan kekalahan Portugis sehingga terpaksa meninggalkan Tanah Hitu. Kemudian Portugis mendirikan benteng Kota Laha di Teluk Ambon pada tahun 1575 dan menyebarkan agama Katolik Jazirah Lei Timur. Raja Mateuna mempunyai 2 putra, yaitu Silimual dan Hunilamu. Setelah meninggal, Raja Mateuna digantikan oleh putranya yang kedua Hunilamu dengan gelar Latu Sitania ke-6 tahun 1637 sampai tahun 1682. Sedangkan saudaranya menjadi raja di Seram Barat dengan gelar Kapiten Huamual. Dia merupakan salah satu komandan saat perang melawan Belanda pada tahun 1625 sampai tahun 1656 Masehi yang dikenal dengan Perang Huamual. Keturunannya sampai sekarang masih menetap di sana dan bermarga Silehu. Belanda pada tahun 1599 Masehi tiba di Tanah Hitu dan mendirikan VOC pada tahun 1602 Masehi. VOC berpusat di Ambon sebelum dipindahkan ke Batavia. Monopoli perdagangan yang diterapkan Belanda menimbulkan perlawanan dari masyarakat Hitu. Salah satu buktinya terjadi Perang Hitu kedua, Perang Wawane, di bawah pimpinan Kapitan Patiwane pada tahun 1634 sampai tahun 1643 Masehi.
Namun perlawanan ini dapat dipadamkan oleh VOC. Setelah perlawanan Kapiten Patiwane dipadamkan, muncul lagi perlawanan YG dipimpin oleh Kapten Teluka Besi tahun 1643 sampai tahun 1646 Masehi yang diakhiri dengan penguasaan penuh tanah itu oleh Belanda. Setelah berhasil menguasai tanah itu, VOC melakukan perubahan, dengan mengangkat orang kaya menjadi raja dari setiap uli dan membuat raja tandingan dari kerajaan Hitu. Semenjak saat itu kerajaan Hitu hancur dan tinggal nama. Demikianlah kisah singkat dari kerajaan Hitu. Jika ada kesalahan dalam penyebutan nama maupun tempat, mohon dimaafkan. Wassalam.